Kevin terlalu lemah. Iya benar. Di ruang dewan siswa yang hanya bisa diakses oleh anggotanya, sekelompok orang berkumpul di sekitar surat pengunduran diri Kevin Bryant sambil tertawa. Siapa yang harus menjadi target berikutnya? Maris tersenyum saat dia mengangkat topik itu. Apakah kalian sudah memutuskan target berikutnya? Iya, coba lihat ini. Siapa kali ini? Atas pertanyaan Maris, salah satu anggota dewan menyerahkan selembar kertas dengan satu nama tertulis di atasnya. Sepertinya para murid di kelas mereka memilih yang satu ini secara berkelompok. Bibir Maris melengkung menjadi senyum lembut saat dia membaca nama itu. Permainan akan segera dimulai. Kembali ke mejanya setelah makan siang, mata Lila melebar melihat tumpukan catatan yang menumpuk di sana. Apa ini? Memiringkan kepalanya dengan bingung, dia mulai membuka catatan-catatan itu dan membacanya satu persatu. Lila, kamu dari panti asuhan kan? Orang tuamu bekerja di pertanian, apa itu benar? Terkadang kamu bau. Kamu hanya pengemis yang hidup dari beasiswa sekolah kan? Apa kamu tahu kalau beasiswa itu berasal dari kami? Saat Lila membaca catatan-catatan itu, setiap siswa di kelas mengawasinya. Beberapa terkikik, sementara yang lain menghindar melihat. Tampaknya tidak nyaman, namun sebagian besar tampaknya menikmati reaksinya. Wah, kalian tahu banyak tentang aku. Itu adalah respon Lila setelah membaca semua catatan. Dia terlihat benar-benar terkesan, mulutnya sedikit ternganga. Terima kasih karena sudah sangat peduli. Tersenyum cerah, Lila berbicara dengan nada tulus yang membuat kelas terdiam sejenak. Tidak terganggu, Lila mencium lengan bajunya. Padahal aku sering mencuci pakaianku. Maaf, aku akan berusaha lebih keras. Aku memang menanam banyak tanaman sih. Dipimpin oleh Grace, sekelompok gadis mendekatinya. Lila, apa kamu tahu sesuatu? Apa itu? Ibumu mendapat pekerjaan dari keluargaku. Senyum sombong menyebar di wajah Grace. Tentu saja itu bohong. Tapi Grace pernah mendengar desas-desus bahwa ibu Lila mendapatkan uang dengan mengambil pekerjaan menjahit dari keluarga bangsawan terdekat. Benarkah? Tentu saja. Kenapa juga aku? Terima kasih. Lila berseri-seri dan menggenggam tangan Grace dengan erat. Ibuku akhir-akhir ini kesal karena tidak punya cukup pekerjaan. Tolong terus berikan dia pekerjaan ya. Kadang-kadang aku juga membantunya menjahit. Bisakah kamu memberiku pekerjaan juga? Aku cukup bagus dalam hal itu. Grace, aku mengandalkanmu. Grace bermaksud mengejeknya dan mempermalukannya. Kamu benar-benar teman yang baik, Grace. Tapi reaksi Lila menimpanya seperti tembok bata, malah membuatnya bingung. Dia dengan cepat mundur dan wajahnya merah. Para siswa lain sama-sama tercengang menatap Lila. Apa kalian tidak keberatan jika aku membuang catatan-catatan ini? Terlalu banyak untuk disimpan. Tidak merasa terganggu, Lila pun mulai membersihkan tumpukan catatan dari mejanya. Di dekatnya, Camilla mengamati dengan tenang. Melewati kelas Lila, dia tidak bisa menahan tawa melihat sikap temannya itu. Meskipun dia tahu ini baru permulaan dan tidak bisa sepenuhnya santai, melihat ekspresi bodoh di wajah para siswa memberinya kepuasan sesaat. Bagaimana ini akan berakhir? Awalnya, kepolosan dan optimisme Lila membantunya menghadapi pembulian itu. Namun seiring waktu, pelecehan semakin meningkat, bahkan dia pun mulai kesulitan. Saat itulah orang-orang turun tangan untuk membantunya. Petro dan Arsian khususnya, dua orang yang awalnya tidak tertarik pada dinamika sekolah, pada akhirnya akan mengetahui segalanya karena Lila dan menjatuhkan dewan siswa. Tapi kali ini, hal-hal terasa berbeda. Saat itu, keduanya sudah menunjukkan minat yang kuat pada Lila. Secara alami, mereka membantunya ketika dia menghadapi pelecehan. Tapi sekarang, Camilla tidak yakin. Baik Arsian maupun Petro tidak memiliki koneksi dengan Lila kali ini. Sikap mereka terhadapnya tampak acuh tak acuh.
Tatapan Camilla tertuju pada Lila yang terus tersenyum saat dia membersihkan catatan-catatan itu. Mari kita mati dulu untuk sekarang. Apa dia bisa menangani ini? Apa kamu masuk angin? Tidak, aku baik-baik saja. Teman-temanku tidak sengaja menumpahkan air padaku. Teman-temanmu itu sepertinya sangat ceroboh. Iya benar. Lututmu lecet lagi. Oh, aku tersandung kaki seseorang. Tawa Lila semakin pelan, senyum cerahnya yang biasa memudar. Bahkan seseorang yang lugu sepertinya mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Pembulian itu semakin intens. Itu dimulai dengan lelucon kekanak-kanakan, memberikan catatan atau mencoret-coret kalimat ejekan di barang-barangnya. Meskipun isinya sama sekali tidak kekanak-kanakan. Sementara Lila mengabaikannya, orang lain akan menganggap ejekan itu melelahkan secara mental. Bisikan dan cekikikan mengikuti kemanapun dia pergi. Bisakah ada yang menyebut itu hanya kekanak-kanakan? Lila masih belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah, tapi hanya itu. Dan dua orang itu tetap diam. Seperti yang diharapkan, Arsian dan Petro tidak menunjukkan minat pada Lila. Juga tampak tidak sadar akan situasinya. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Pikiran Camilla berpacu. Haruskah dia terus mengamati tanpa campur tangan? Di masa lalu, Arsian dan Petro turun tangan hanya setelah Dewan menggunakan kekerasan secara terang-terangan. Apa aku harus menunggu itu juga? Akankah campur tangan sekarang malah memperumit segalanya? Jangan khawatir, aku bawa pakaian ganti. Pintar kan aku? Saat Lila dengan riang menertawakan kesulitannya, kekhawatiran Camilla justru semakin dalam. Maris memperhatikan Lila dengan senyum tipis. Menurutnya, reaksi Lila sangat berbeda dari siswa lain. Meski menjadi korban pembulian, Lila tampak tidak sadar kalau dia sedang dibully. Bahkan dia selalu menanggapinya dengan senyuman. Ketika disuruh membereskan sampah, Lila justru berkata dengan ceria, "Kenapa tidak bilang lebih cepat? Biar aku yang urus." Tanpa sedikit pun mengeluh. Hal ini membuat para pengganggunya frustasi. Karena setiap upaya mempermalukannya selalu berakhir dengan sikap ketidakpedulian yang ceria dari Lila. Maris pun berkomentar bahwa mungkin sudah saatnya mereka turun tangan langsung untuk menakut-nakutinya. Namun Wakil Presiden Luhit menunjukkan keraguan. Gadis ini tampaknya dekat dengan Nona Camilla. Mata Maris sedikit melebar seolah terkejut. Ada orang yang dekat dengan Nona Camilla. Yang satu ini memang agak aneh. Sebuah senyum kembali muncul di bibirnya. Tapi apa itu penting? Apa sih yang bisa didapat jika dekat dengan Nona Camilla? Aku tidak akan meremehkannya begitu saja. Kamu dengar tentang Nona Camilla di turnamen berburu baru-baru ini kan? Reputasinya semakin membaik. Luhit, ada apa ini? Apa kamu mengkhawatirkan Camilla? Luhit terdiam, mengingat kejadian di turnamen berburu. Saat itu, Camilla menyelamatkannya ketika dia hampir terluka parah karena serangan lawan. Hutang nyawa itu membuatnya merasa tidak nyaman, apalagi kalau suatu hari dia harus berhadapan dengannya. Luhit, bawa gadis itu ke sini. Bawa dia ke hadapanku. Lila menghela nafas dalam-dalam saat dia berhenti di depan rumahnya. Dia menampar kedua pipinya sendiri dengan cepat untuk menghilangkan ekspresi gelisahnya. Saat dia sampai di pintu, wajahnya berseri-seri dengan senyum cerah yang biasa dia kenakan. "Aku pulang," serunya riang ketika masuk ke rumah. Rumahnya memang tidak besar, tapi halaman depannya cukup luas. Kebunnya penuh dengan sayuran dan buah-buahan yang tumbuh subur, dan melihatnya membawa senyum tulus ke wajah Lila. Tidak peduli seberapa sulit harinya, berada di rumah selalu membuatnya merasa nyaman. "Kamu sudah kembali?" "Iya, Ibu." Ibunya menyambutnya dengan hangat seperti biasa, tapi mereka tidak sendirian. "Kita punya tamu," dia bilang. "Dia temanmu." "Teman?" Sebelum ibunya selesai berbicara, seorang pria yang telah duduk berbalik dan berdiri perlahan. "Halo." Lila mengenalnya. Itu Luhit, Wakil Presiden Dewan Siswa.
Dia pernah beberapa kali melihatnya ketika membagikan pengumuman dewan di sekitar kampus. Apa yang membawamu ke sini? Aku perlu bicara denganmu. Luhit tersenyum lembut saat dia mendekatinya. Bisa luangkan waktu sebentar? Dia memberi isyarat ke arah pintu, menunjukkan bahwa mereka harus berbicara di luar. Dan Lila pun mengangguk. Saya akan berkunjung lagi, Nyonya. Silahkan, lain kali kalau mampir, makan ya. Tidak perlu repot, teh sudah lebih dari cukup. Terima kasih. Luhit membungkuk sopan dan melangkah keluar, diikuti Lila di belakangnya. Luhit tidak membuang waktu untuk langsung ke intinya. Aku dengar kehidupan sekolahmu belakangan ini sulit. Maaf? Aku dengar kamu dibully. Lila ragu untuk menjawab. Ya, itu memang pembulian. Selama ini dia berusaha keras menyangkal. Tapi sudah tidak mungkin lagi untuk menutup mata. Dewan siswa ingin membantumu. Membantuku? Benar, hal seperti ini memang urusan kami. Semua orang sudah menunggu. Maukah kamu ikut denganku? Menghadapi kebaikan Luhit, Lila akhirnya mengangguk. Masuklah. Ini bukan ruang dewan siswa. Bangunan yang mereka datangi jauh lebih megah. Ini milik presiden dewan siswa, lebih nyaman daripada ruang dewan. Oh, Luhit membukakan pintu untuknya dengan senyum sopan. Lila sedikit membungkuk dan melangkah masuk. Saat dia masuk, air dingin membasahinya dari kepala sampai kaki. Lihat ekspresi bodohnya itu. Bagaimana menurutmu? Masih mengira itu hanya kecelakaan? Tercengang, Lila perlahan mengangkat kepala saat mendengar suara-suara yang sudah dia kenal. Di depannya ada Meris dan beberapa anggota dewan lainnya. Ini maksudnya apa? Meski linglung, Lila menghapus air dari wajahnya dan bertanya. Ekspresinya anehnya tetap tenang. Benar-benar tidak biasa. Sudah kubilang kan, yang satu ini agak bebal. Semua mata beralih ke Meris yang jelas-jelas mengendalikan semua ini. Apa yang dulu hanya untuk mengusir rasa bosan, kini jadi semakin besar. Dia memilih satu orang yang mengganggunya, lalu menjadikannya sasaran permainan. Tapi semakin lama, muncul keuntungan tidak terduga. Aku menjadi pusat perhatian. Dengan memimpin permainan ini, dia mendapat banyak pengikut, entah rela atau terpaksa. Kekuasaan yang tidak terucap itu membuatnya ketagihan. Rasa takut menjadi target berikutnya, membungkam siapapun yang berani menentangnya. Melihat ekspresi lega dari teman-temannya yang selamat dari target, hanya membuatnya semakin berani. Buat dia berlutut dulu. Atas perintah Meris, beberapa siswa maju menghampiri Lila. Tapi sebelum mereka bisa bertindak, Lila secara sukarela berlutut, lalu dia tersenyum tipis. Maaf, aku pasti melakukan sesuatu yang salah kan? Aku tidak tahu apa itu, tapi aku minta maaf. Kalau dengan berlutut semuanya selesai, aku akan berlutut. Yang lain terdiam tak percaya. Apa dia benar-benar tidak sadar dengan situasinya? Meris tertawa. Tatapan tenang Lila yang menatapnya tanpa rasa takut justru membuatnya kesal. Gaya rambutmu itu menggangguku. Potong rambutnya. Rambut lebat yang membingkai wajah Lila terlalu mengganggu. Potong sampai sangat pendek. Seorang siswa mengambil gunting, mendekati Lila seolah ini sudah hal yang biasa. Untuk pertama kalinya mata Lila sedikit goyah. Kenapa kalian melakukan ini? Dia bertanya, suaranya sedikit bergetar. Dia tidak bisa mengerti. Apa harus ada alasannya? Senyum Meris menjadi lebih gelap. Ini hanya permainan. Apa kamu butuh alasan untuk bermain? Permainan? Iya, permainan. Hei, apa yang kamu tunggu? Cepat, potong rambutnya. Lila memejamkan matanya erat-erat. Tidak apa-apa, rambut akan tumbuh lagi. Jangan menangis. Kamu sudah berjanji pada dirimu sendiri untuk tidak mudah menangis. Ini masih bisa kutahan. Suara gunting yang bergerak mendekat mencapai telinganya. Tapi tidak ada yang terjadi. Dia tidak merasakan gunting tajam memotong rambutnya. Perlahan, Lila membuka matanya. Tatapannya mendarat pada tangan lain yang menggenggam gunting. Kalian sadar kalau kalian sudah kelewatan kan? Sambil mendecakkan lidahnya, Camilla menyapu ruangan dengan tatapan tajam. Apa kamu akan terus memegang gunting itu?
Siswa yang memegang gunting tersentak dan langsung menjatuhkannya. Baru setelah itu Camilla melepas tangannya. Camilla menghela nafas pelan, frustasinya terlihat jelas. Dia telah menyuruh Zeno untuk mengawasi Lila dan segera memberitahunya jika sesuatu terjadi. Camilla sudah tahu di mana mereka akan berada. Tempat itu cukup terkenal di kalangan mereka yang tahu tentang permainan kejam ini. Camilla mendecakkan lidahnya lagi saat melihat Lila yang basah kuyup dan kotor oleh sampah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Apa kamu baik-baik saja?" Lila selalu bersikeras bahwa dia baik-baik saja, selalu menyingkirkan kekhawatiran dengan senyum cerahnya. "Apa kamu masih tidak menginginkan bantuanku?" Akhirnya sebuah air mata jatuh di pipinya. "Tolong aku, Nona Camilla." Sama seperti yang selalu dia lakukan. Sama seperti waktu itu. Itu dulu sekali. Tiba-tiba sesuatu melayang ke arah anak-anak. Bongkahan batu kecil. Mereka menjerit kesakitan dan menangis terseduh-seduh. Jelas-jelas terluka. "Mau lagi?" Camilla berbekal sesuatu yang tampak seperti ketapel, memuat batu kecil lainnya. Anak-anak menjerit dan melarikan diri, meninggalkanku duduk di tanah dan menangis. "Jangan menangis, nangis cuma bikin orang makin membencimu. Jangan nangis ketika hal seperti ini terjadi." Aku mengangguk dengan cepat. Aku tidak sepenuhnya mengerti apa yang dia maksud, tapi rasanya dia benar. "Cepat bangun." Aku melihat tangan pucat yang terulur ke arahku. Melupakan air mataku, aku pun tersenyum. Seorang teman, rasanya seperti aku akhirnya menemukan teman baik. "Camilla, ini, makanlah." Aku menyerahkan sebuah apel yang kubawa. Aku tidak memakannya karena aku ingin memberikannya padanya. Apel merah cerah itu tampak lezat, tapi aku menahan godaannya. "Untukku?" "Iya." "Terima kasih." Wajah Camilla memerah seperti apel. Melihat betapa senangnya dia, membuatku senang karena aku menyimpannya untuknya. "Tapi, apa boleh aku memberikannya kepada ibuku?" "Ibumu? Tentu saja." Dia sangat beruntung memiliki seorang ibu. Melihat wajah Camilla berseri-seri membuatku tersenyum juga. Dia tampak tidak sabar untuk memberikan apel itu kepada ibunya dan langsung berdiri. Aku masih ingin bermain. Dia bisa memberikan apel itu dan kembali untuk bermain, kan? Saat kami mendekati rumahnya, sebuah suara lembut namun asing memanggil. Itu adalah suara yang indah. Tapi saat aku mendengarnya lagi, rasa takut yang aneh membekukanku. Mengintip dengan hati-hati, aku melihat seorang wanita yang sangat cantik berdiri bersama Camilla. "Camilla, dari mana kamu mendapatkan ini?" Seorang teman memberikannya padaku." "Seorang teman? Sekarang kamu berbohong padaku." Tidak. Katakan yang sebenarnya. Dari mana kamu mendapatkan ini?" "Itu benar-benar dari temanku." "Camilla." Tubuhku membeku mendengar teriakan marah wanita itu. Ekspresinya yang terdistorsi saat dia menatap Camilla membuat darahku membeku. Seorang ibu seharusnya tidak bertindak seperti itu. Para ibu di buku yang aku baca, mereka tidak seperti ini. Ku dengar ada seseorang yang mencuri buah dari kebun baru-baru ini. Apa itu kamu?" Tidak, bukan aku." "Sudah kubilang kan, jangan pernah berbohong." Camilla mengatupkan mulutnya sambil gemetar. Seharusnya aku tidak pernah melahirkanmu." Maafkan aku, Ibu." Aku terdiam. Camilla tidak mencurinya. Aku yang memberikannya padanya. Aku harus berlari keluar dan memberitahunya. Tapi aku tidak bisa bergerak. Aku takut. Wanita itu memarahi Camilla seperti penyihir dari buku cerita. Sementara itu, Camilla tidak menangis. Dia menundukkan kepalanya seolah dia sudah terbiasa dengan ini. Air mataku sendiri malah mengalir deras tanpa bisa kutahan. Teman baruku ternyata tidak tinggal bersama seorang ibu, melainkan dengan seorang penyihir. Aku minta maaf. Kenapa kamu meminta maaf? Keesokan harinya, aku menangis lagi ketika melihat Camilla. Jangan menangis, bukankah sudah kubilang, orang-orang tidak akan menyukaimu jika kamu menangis.
Itu sebabnya aku juga tidak menangis. Maaf. Aku dengan cepat menyeka air mataku dengan lengan bajuku. Ini, makanlah. Sekali lagi, aku menyerahkan apel yang telah kusimpan. Itu satu-satunya hal yang bisa kuberikan padanya sebagai teman. Aku tidak mau. Kenapa tidak? Jangan berikan kepada ibumu. Makanlah sendiri. Rasanya sakit. Kamila menekan tangannya ke dadanya, di atas jantungnya, sambil menatap apel itu. Di sini rasanya sakit. Aku tidak bisa makan. Air mata menggenang di mataku lagi. Aku akan pergi hari ini. Apa? Kenapa? Dia baru saja pindah ke sini baru-baru ini. Kami hanya tinggal sebentar untuk pekerjaan. Sekarang setelah selesai, kami akan pergi. Mendengar kata-katanya, air mataku mulai mengalir lagi. Kamila! Mendengar panggilan penyihir itu, Kamila segera berdiri. Dia melirikku untuk terakhir kalinya sebelum berlari ke arah wanita itu. Air mataku jatuh lagi. Dan itu adalah terakhir kalinya aku melihatnya. Temanku yang seperti seorang putri pergi bersama penyihir itu. Lila, apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Temanku, dia pergi bersama penyihir. Apa? Sudah. Tidak ada waktu untuk menangis. Seseorang datang untuk menemuimu. Seseorang? Iya, orang-orang yang akan menjadi orang tuamu. Kepala panti asuhan tersenyum lembut mengelus rambutku. Dia menggandeng tanganku dan menuntunku maju. Aku berbalik untuk melihat ke belakang sekali lagi. Tapi Kamila sudah pergi. Aku pikir itu adalah akhir dari hubungan kami. Tapi ketika aku bertemu temanku lagi, dia masih mengulurkan tangannya kepadaku. Dia masih cantik seperti seorang putri. Dia tampaknya tidak mengingatku, tapi itu tidak masalah. Karena aku selalu mengingatnya.